pagi, selamat datang pada acara Desevaluasi Pembangunan Zona Integritas. Dan khususnya pagi ini kita akan mendiskusikan mengenai perkembangan pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Manado. Baik, seperti yang sudah kami sampaikan ke Pak Mufi dan Bapak Ibu yang lain, nanti Pak Mufi akan diberikan kesempatan untuk memaparkan perkembangan pembangunan ZI-nya selama 20 menit. Kemudian nanti maksimal 40 menit sisanya kita akan manfaatkan sama-sama untuk mencari pendalaman gitu dari paparan yang sudah Pak Mufi sampaikan. Baik, waktunya 20 menit ya Pak Mufi. Siap. Mungkin bisa dimulai sekarang. Siap. Silakan Pak Mufi. Kami awali dengan yel-yel, Bu. Semangat mana? Semangat ZI. Semangat, semangat, semangat. PA Manado terdepan. WPK sukses. Yes, yes, yes. Stop. Apakah ada dari PA Manado? Iya, Bu, sebentar, Bu. Sudah, Bu? Mungkin saya dokumen. Share dokumen. Sudah, tapi ini yang share ini chat WhatsApp yang di-share paparannya siapa? Saya tampilan file aja Mas, jangan desktop. Mampu kita tidak bisa share dokumen, tidak terbuka menu untuk share dokumennya. Coba filenya dibuka dulu aja Bu, file PPT-nya. Enggak. File PPT-nya dibuka dulu, baru habis itu kita masuk ke Zoom, terus share screen. Nanti yang dipilih file PPT-nya aja. Ada tampilan Bu di layarnya Bu? Ada tampilannya Bu di layarnya Ibu? Belum. Sambil dulu. Sambil dimulai aja. Nanti kalau misalnya di tengah jalan bisa, kita langsung sambil untuk pakai paparan. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya Ketua Pengadilan Agama Manado, Dr. Andes Mufi Ahmad Bayaki, Magister Hukum, untuk mempresentasikan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani kepada tim penilai nasional. Kami mengawali dari moto Pengadilan Agama Manado, wujudkan Pengadilan Agama Manado sebagai peradilan modern. Untuk menggambarkan progres pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Manado,
kami mengawali dari sasaran zona integritas. Yang pertama, maraknya KKN. Ada 3 tempat yang bisa menimbulkan munculnya gratifikasi, yaitu yang pertama, ketika saat pendaftaran, yang kedua, saat pemanggilan para pihak, dan yang ketiga, saat pengambilan produk. Yang kedua, rendahnya akuntabilitas. Berkas perkara yang menumpuk belum terintegrasi dengan arsip judisial, membuat masyarakat mencari keadilan apabila membutuhkan salinan putusan membutuhkan waktu yang lama. Dan ketersediaan di Panur 4 yang kurang sangat mengganggu pelayanan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan. Yang ketiga, buruknya pelayanan publik. Pemahaman masyarakat, pemahaman aparatur pengadilan agama terhadap pelayanan yang prima belumlah maksimal, dan penguasaan terhadap teknologi informasi aparatur belum maksimal, membuat pelayanan kurang optimal. Dengan 6 area pembangunan zona integritas yang disempurnakan dengan program unggulan Pengadilan Agama Manado Quick Win, yakni yang pertama e-litigasi dan yang kedua inovasi, 11 dari Badilak telah kami terapkan, dan yang ketiga aplikasi internal kepaniteraan meliputi aplikasi pendukung SIPP, aplikasi pengawasan data isian SIPP, bantuan SIPP, dan aplikasi pengembalian sisa panjar non-tunai. Yang keempat, inovasi layanan. Pengadilan Agama Manado menyajikan aplikasi yang dinamakan Sistem Informasi Pengadilan Agama Manado atau SIPAMAN yang dapat diakses masyarakat melalui Android. Yang kedua, konsultasi gratis e-court 24 jam. Dan yang ketiga, konsultasi gratis pembuatan gugatan 24 jam oleh Pusbako. Dengan tersebut, maka Pengadilan Agama Manado bertekad untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN, kapasitas dan akuntabilitas kinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mendapatkan gambaran pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Manado, kami akan paparkan area per area. Area pertama, manajemen perubahan. Upaya Pengadilan Agama Manado dalam merubah pola pikir dan budaya kerja yang bersih dan melayani. Sebelum ZI, belum adanya tim kerja, rencana kerja, monitoring evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBM. Belum adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja. Belum dibentuknya agen perubahan atau agen of change. Namun setelah zona integritas, tim kinerja ZI Pengadilan Agama sudah dibentuk, rencana kerja sudah tersusun, dan monitoring evaluasi telah kami laksanakan. Melalui role model telah menerapkan 12 budaya malu yang kemudian diaplikasikan, diterapkan oleh aparatur pengadilan agama dalam budaya kerja yang terus kami monitoring dan evaluasi. Pengadilan Agama Manado juga telah membentuk tim agen perubahan yang bertugas untuk menggerakkan, mempengaruhi aparatur yang lainnya dalam memberikan atau mensosialisasikan inovasi-inovasi program unggulan Pengadilan Agama Manado kepada masyarakat pencari keadilan, baik ketika di kantor maupun di luar kantor. Area kedua, penataan tata laksana. Upaya Pengadilan Agama Manado dalam mengatur tata kerja untuk meningkatkan efisiensi kerja. Sebelum ZI, belum tersusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja. Pengukuran indikator kinerja masih manual, belum menerapkan e-office, dan belum adanya keterbukaan informasi publik. Namun setelah ZI, SOP tupoksi telah kami buat, disempurnakan dengan SOP unggulan untuk kelancaran bisnis proses. Di bidang kepaniteraan, Pengadilan Agama Manado telah menerapkan sistem informasi penelusuran perkara SOP, SIPP, yang di dalam target kami tahun ini 90%,
di bulan ini sudah melampaui target, yaitu 91%,20. Sikap di sekretariatan sudah menerapkan melalui aplikasi Sikap yang terkoneksi keduanya SPP dan Sikap pada website Pengadilan Agama Manado. Untuk keterbukaan informasi publik, Pengadilan Agama Manado melalui DIPA 01 dan 04 kami koneksikan di dalam website Pengadilan Agama Manado. Inovasi-inovasi kami sosialisasikan lewat banner dan sosial media, baik WhatsApp, FB maupun YouTube. Yang area ketiga yaitu penataan manajemen SDM. Upaya Pengadilan Agama Manado dalam mengelola SDM untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas. Sebelum ZI, belum terrencananya kebutuhan pegawai, belum terpolanya mutasi internal, pengembangan pegawai belum berbasis kompetensi, belum tersusunnya penerapan kinerja individu, dan belum ditegakkan disiplin kode etik dan kode perilaku pegawai. Namun setelah ZI, kebutuhan pegawai, pola mutasi, pendidikan dan latihan terpantau dalam SIPP, dan setiap tahunnya kami menilai hasil kinerja individu. Absensi dari pegawai secara online sudah terkoneksi di dalam data Komdanas, dan pembinaan secara rutin kami lakukan Senin pagi dan kami evaluasi pada apel pulang Jumat sore. Di area 4, penguatan akuntabilitas. Upaya Pengadilan Agama Manado dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Sebelum ZI, keterlibatan pimpinan belum optimal, pengelolaan akuntabilitas kinerja belum profesional. Namun setelah ZI, pimpinan terlibat dalam penyusunan PKT, indikator kinerja utama, rencana kinerja tahunan, rencana strategis, dan LKJP. Untuk tahun 2019, Sakit Pengadilan Agama Manado mendapatkan nilai kategori baik. Area 5, yaitu penguatan pengawasan. Upaya Pengadilan Agama Manado dalam memastikan pelaksanaan tugas telah sesuai aturan dan bebas dari penyimpangan. Sebelum zona integritas, belum adanya pengendalian gratifikasi, belum adanya sistem pengawasan internal pemerintah atau SPIP, banyaknya pengaduan masyarakat, belum optimalnya sosialisasi whistleblowing system atau WBS, belum adanya penanganan benturan kepentingan. Namun setelah pembangunan zona integritas, sudah ada pengendalian gratifikasi dan SPIP. Di setiap layanan meja informasi dan layanan meja yang lainnya, kami taruh grafir tolak gratifikasi, dan layanan tersebut maupun meja layanan tersebut kami pantau melalui CCTV. Demikian pula di area parkir, kami juga melakukan pembinaan secara berkala kepada aparatur Pengadilan Agama Manado. Sudah tersedia pengaduan secara online di website kami. Kami membuat inovasi pengaduan atau informasi terkait dengan layanan kami. Terus kemudian di KPK juga telah ada aplikasi namanya Lapor, dan di Pengadilan Agama di Mahkamah Agung ada aplikasi namanya Whistleblowing System. Untuk menghindari penanganan benturan kepentingan, maka Pengadilan Agama Manado mengeluarkan maklumat pernyataan bebas benturan kepentingan. Area 6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya Pengadilan Agama Manado dalam meningkatkan pelayanan publik dengan inovasi agar lebih mudah, murah, cepat. Sebelum zona integritas, belum adanya standar pelayanan, belum optimalnya budaya layanan prima, dan belum adanya penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Setelah ZI, standar pelayanan, dan kami lakukan juga review SOP. Layanan prima secara online berbentuk gugatan mandiri
ekot, termasuk konsultasi pembuatan ekot. Terus kemudian layanan pembuatan gugatan melalui Pusbako. Pengadilan Agama Manado juga telah membentuk duta SKM yang bertugas untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat yang belum mengerti dan kemudian menfood tanggapan terhadap layanan kami, dan kami juga memberikan apresiasi terhadap pusingan tersebut. Alhamdulillah, Pengadilan Agama Manado nilai IKM-nya 3,84 dan IPK-nya 4,00. Manajemen zona integritas di Pengadilan Agama Manado. Input. Pengadilan Agama Manado sudah menerapkan gugatan mandiri secara online, menerapkan e-court melalui e-payment, e-summon, e-filing, dan e-litigasi. Pusbako Law Office. Jadi Pusbako di Pengadilan Agama Manado juga memberikan layanan online konsultasi pembuatan gugatan secara online 24 jam. Yang berikutnya yaitu manajemen proses. Pengadilan Agama menerapkan 5 area, yaitu area pertama komitmen pemimpin, area kedua penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas, dan penguatan pengawasan merupakan bagian manajemen proses di Pengadilan Agama Manado. Yang berikutnya output, inovasi layanan. Pengadilan Agama Manado memberikan layanan simpanan di dalam Android, langsung menginstalkan. Kemudian layanan konsultasi ekot 24 jam apabila masyarakat pengguna lainnya atau advokat mendapatkan kendala berkaitan berperkara secara ekot, maka Pengadilan Agama Manado menerima konsultasi. Demikian pula Pusbako. Pengadilan Agama Manado juga mensosialisasikan ekot kepada advokat di seluruh Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Dan Pengadilan Agama Manado juga sudah menerapkan sidang secara online yang tertera di gambar, yaitu sidang di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Di era pandemik ini, Pengadilan Agama Manado mempunyai program unggulan, yaitu dekat dengan masyarakat. Kami telah menyalurkan zakat mal kita kepada honorer dan masyarakat yang berhak. Dan kami menyalurkan juga di Pantai Asuhan, dan kami juga menyalurkan daging kurban, serta kami melakukan aktivitas Jumat bersih di lingkungan sekitar kantor dan melakukan pengajian-pengajian melalui TVRI. Yang outcome, indeks kepuasan masyarakat, selalu kami evaluasi, selalu kita update datanya setiap triwulan. Alhamdulillah, Pengadilan Agama Manado di hari ulang tahun Mahkamah Agung tahun 2020 ini mendapatkan kriteria 10 besar nasional dalam pemberian layanan secara ekot. Penghargaan yang pernah kami terima, yaitu Piagam Penghargaan Penyelesaian Perkara dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Badilat dan PTA Sulawesi Utara. Piala Bertahan UTRI dan Mari, Juara Administrasi Justisial dan Olahraga se-Sulawesi Utara. Piagam Penghargaan Penyerapan Anggaran DIPA 01 dan 04, dan kelengkapan serta update website 2019 se-PTA Sulawesi Utara. Testimoni penggugat, PA Manado bersih dan amanah, petugasnya ramah dan biayanya bisa dijangkau. Tergugat, awalnya saya berpandangan pengadilan seram seperti diberitakan di TV, tapi kenyataannya tidak. Pengacara, PA Manado sudah sangat baik, terlebih dilakukan inovasi-inovasi ekot, konsultasi 24 jam, dapat membantu advokat saat di luar Manado. KPPN Manado, aplikasi Simpanan PA Manado sangat membantu masyarakat untuk mengetahui sampai di mana perkaranya. KPKNL Manado, aplikasi Simpanan sangat baik karena tujuannya memberikan layanan kepada masyarakat. Kami berharap bisa jadi role model bagi PA lainnya. Pusbako, aplikasi Simpanan dapat membantu informasi perkara, mengecek biaya perkara,
dan menghitung panjar perkara. Akhir kata, kami tidak bisa memberikan fasilitas yang sempurna, namun kami siap memberikan layanan prima. Sebagai kata-kata closing kami, sebuah kehormatan sekaligus menjadi kebanggaan bagi kami bila mana predikat wilayah bebas korupsi atau WBK tersematkan pada Pengadilan Agama Manado. Aneka sayuran disatukan jadi gado-gado. Hai sobat, dengarkan komando. Kami mengundang Kemenpan RB mampir ke PA Manado. Kami sajikan dabu-dabu, sambal roa dan ikan cakalang. Kami hadirkan perubahan besar di pengadilan dalam upaya meningkatkan pelayanan. Terima kasih Kemenpan RB dan TPN. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih paparannya Pak Mufi. Masih ada sisa waktu, tapi nggak apa-apa, kita berjalan lewat diskusi aja ya. Diskusinya mungkin bisa dipandu oleh Ibu Umu terlebih dahulu. Silakan Ibu Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mufi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, suara saya cukup terdengar Pak, Bu? Iya, terang sekali Bunda. Oke, Pak. Jadi Pak Mufi, Bapak Ibu, ini mohon maaf ya Pak kalau banyak noise. Kebetulan saat ini sedang WFH, jadi mohon izin kalau ada noise banyak Pak. Siap, siap. Baik Pak Mufi, menarik Pak yang dari paparan Bapak. Ada hal-hal yang saya rasa saya baru ketemu di PA Manado, tapi nanti harus saya konfirmasi kembali Pak ya. Terkait dengan inovasi-inovasi Bapak, meskipun secara umum sebenarnya fasilitas atau aplikasi-aplikasi elektronik ini kan sebenarnya sudah diberikan oleh MA Pak ya, dan Satker sebenarnya tinggal memanfaatkan, tapi kita ingin menggali seberapa maksimum Satker memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut, itu Pak. Sebelumnya saya mau menyampaikan Pak Mufi bahwa evaluasi ini kami sebenarnya ingin mencari Satker champion Pak. Satker champion itu adalah Satker yang punya nilai lebih dibandingkan dengan Satker lain. Dia punya program-program unggulan atau punya hal yang diunggulkan dibandingkan dengan Satker pada levelnya. Nah, mudah-mudahan dari diskusi ini kita bisa mencari dan Pak Mufi dan juga Bapak Ibu di PA Manado bisa menginformasikan secara baik kepada kami. Nah, saya pertama mungkin akan menanyakan tentang PPN. Kami di beberapa PA kami ketemu. Cek. Kan ini sudah berapa lama Pak konsultasi 24 jam ini berjalan Pak? Sejak akhir 2019, jadi kami launching 2020 awal. Oke. Jadi di launching 2020 awal ya Pak? Ya. Kalau boleh diinformasikan sampai dengan saat ini itu sudah berapa banyak masyarakat yang memanfaatkan? Dari data yang kami sampaikan tadi, ada perkara di Pengadilan Agama Manado itu 654. Yang menggunakan layanan ekor dengan bantuan konsultasi itu 576. Jadi yang tidak menggunakan layanan ekor, yaitu kami sedang melakukan perkara-perkara yang ada kaitannya dengan sidang keliling. Sidang di tempat yang jauh, kami berangkat ke sana, masyarakatnya terpinggirkan, gaptek, kami hadir, tidak langsung kita bebaskan biaya perkara. Nah itu masyarakat yang jauh itu tidak bisa atau tidak menerapkan layanan kami berupa ekor. Jadi sebenarnya kalau secara persentase yang memanfaatkan ekor lebih banyak dibandingkan dengan baik. Kalau dari 600 kemudian sudah 570 sekian, berarti mungkin hampir 70-80% Pak ya? Betul. Sehingga Mahkamah Agung memberikan apresiasi di hari ulang tahun Mahkamah Agung kemarin. Termasuk tadi Bapak sampaikan sidang keliling. Iya, betul.
Oke, sidang keliling itu bagaimana Pak? Mekanisme ini bisa diceritakan Pak? Mekanismenya begini, lurah atau kepala desa menyuratkan kepada kami bahwa ada masyarakatnya yang tidak mempunyai buku nikah, sehingga di dalam mengurus administrasi kependudukan maupun akte kelahiran mendapatkan kesulitan. Itu kemudian didata, diinformasikan kepada Pengadilan Agama Manado untuk Berarti ada, difasilitasi sidang isbat. Karena masyarakatnya miskin, diminta pengadilan untuk menghadiri di lokasi di mana tempat penduduk tersebut. sampai sejauh ini sudah berapa lokasi Pak atau berapa titik yang Bapak datangi dan berapa banyak masyarakat? Ada 4. Ini barusan minggu yang lalu di hari Senin dari Air Madidi menyurat kepada kami ada 14 perkara yang diminta untuk diisbatkan. Namun DIPA kami sudah habis. Mereka menawarkan bahwa Pak, bagaimana kalau disponsori, kan kebetulan di sana ada pilkada, jadi ada caleg yang mau membiayai. Kami tidak mau mengambil resiko, ada kaitannya muatan politik di dalamnya. Maka di samping administrasinya belum lengkap, maka kami pending karena ada muatan politik di dalamnya. Kami cari waktu yang tepat, anggaran yang ada yang bisa dipertanggungjawabkan untuk melayani masyarakat. Baik, berarti Bapak sampaikan bahwa sebenarnya benturan kepentingan juga sudah dilakukan Pak ya, karena tadi Bapak menolak usulan tadi ya dari calon untuk membiayai sidang keliling gitu ya Pak ya. Nah ini saya berbicara tentang pengawasan, karena sebenarnya salah satu organ integritas ini adalah di area pengawasan. Bapak tadi juga sudah menyampaikan, sudah memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan oleh MA terkait dengan pengawasan, mungkin termasuk diantaranya adalah SIWAS, begitu ya Pak ya. Nah, Bapak juga tadi sudah menyampaikan pengendalian gratifikasi sudah dilakukan, WBS juga sudah mulai ditangalisasi, disosialisasikan, benturan kepentingan juga sudah mulai diidentifikasi. Saya pertama mungkin akan menanyakan tentang pengendalian gratifikasi. Bapak sudah membentuk PG Pak ya di sana Pak ya? Sudah Pak. Saya ingin menanyakan seberapa aktif UPG ini berjalan dan apa saja yang sudah dilakukan oleh tim UPG Pak? Yang dilakukan tim OPG selalu mengecek. Jadi tim OPG itu ada terdiri dari hakim, juga dari kepaniteraan. Nah, terhadap perkara-perkara yang berpotensi adanya gratifikasi, itu kami lacak, kami tanya kepada pihak apakah saudara di dalam proses ini memberikan sesuatu. Nah, ketika dia menyatakan tidak, tetap kami akan kejar di dalam pembuktiannya nanti, sehingga benar-benar kami yakin bahwa perkara ini tidak ada sedikit pun unsur gratifikasi di dalamnya. Biasanya yang berkaitan dengan itu adalah sengketa-sengketa yang berkaitan dengan kebendaan, kewarisan, dan harta bersama. Jadi UPG proaktif Pak ya? Proaktif. Menanyakan. Oke. Pak, kalau boleh tahu menanyakannya lewat apa? Apakah bertemu langsung atau lewat telepon atau WA begitu Pak? Yang kami lakukan yaitu kepada yang bersangkutan. Supaya Pengadilan Agama mendapatkan informasi primer. Jadi andai kata ada informasi sekunder, kami tidak langsung terima, tapi kalau kami panggil di tempat kaupus, apakah benar terjadi memberikan sesuatu kepada aparatur pengadilan. Ada tiga tempat yang sudah kami paparkan, yaitu saat pembuatan gugatan. Adakah pembuatan gugatan dibantu oleh aparatur pengadilan agama yang tidak mempunyai wewenang itu? Apakah ketika saat pemanggilan memberikan tip kepada jurusita? Apakah ketika saat mengambil produk sisa panjarnya itu tidak diterima atau tidak diterimakan? Kan biasanya ada sisa pengembalian. Nah, apakah dikembalikan atau tidak?
dan itu terpantau di dalam aplikasi juga. Oke, ini menarik nih Pak, baik sekali nih Pak. Ini berarti setiap perkara begitu Pak yang Sisa Rp5 masuk rekening pada yang pihak, dan itu kan kami evaluasi. Biasanya ada keterlambatan. Kalau keterlambatan tidak boleh 24 jam, harus dikembalikan di entry, karena perkara kan banyak Bu, kadang ada lupa kami. Jadi pihak itu tidak perlu datang mengambil uang. Kalau mengambil uang tunai kadang kalau lebihnya cuma 10.000 atau 20.000 karena kita layani dengan puas, maka sudahlah Mbak, ambil saja. Lah itu yang kita tidak mau. Sekecil apapun gratifikasi itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Maka kami pakai pengembalian aplikasi pengembalian sisa panjar non tunai. Sepanjang dia memberikan nomor rekening, di entry tek langsung masuk rekening yang bersangkutan. oke, baik. Ya ini saya kebayang sih juga dapat di sini ini menarik ya, karena ini juga saya pernah dapat apa namanya kemarin diskusi dengan PN di Singkawang kalau nggak salah, itu setelah selesai berperkara ada petugas yang kemudian menanyakan kepada penggugat misalkan gitu tentang bagaimana layanan yang diberikan, termasuk salah satunya seperti yang Bapak lakukan mungkin ya, itu menanyakan apakah diminta uang gitu kan, apakah uang panjar dikembalikan sesuai dengan yang seharusnya dan lain-lain. Jadi Bapak pun sebenarnya sudah ada SOP itu Pak ya? Sudah, dan Sudah. masyarakat dibantu oleh Duta SKM. Oke. Kami siapkan Duta SKM di situ memberikan penjelasan bahwa uang ibu masih mau ini nanti tidak kita berikan secara langsung tapi masuk rekening ibu, mohon dicek. Pak mau izin Duta SKM itu apa Pak ya? Survei kepuasan masyarakat. Oke, berarti survei kepuasan masyarakat itu pasti dilakukan kepada setiap penerima layanan yang sudah selesai gitu ya, Di kira-kira. meja 3. Letaknya di meja 3. Letaknya di meja 3. Saat selesai dia mendapatkan layanan pengadilan. Nah disitulah dia memberikan penjelasan bahwa hak ibu ada sisa uang sekian sudah masuk di rekening pada jam dan sekian. Oke, baik Pak. Baik, kemudian kalau terkait dengan perlindungan kepentingan, nah ini kan mungkin salah satu yang agak strategis begitu Pak, betul ketika apabila misalkan ada hubungan antara hakim mungkin atau panitera dengan masyarakat yang berperkara. Nah ini Bapak bagaimana mengatasi hal tersebut? Ada beberapa perkara yang saya tangani yang mengadukan kepada saya. Ada 3 perkara dalam tahun ini. Yang satu karena farmnya sama, marganya sama. Yang kedua teman akrab sepermainan, dan yang ketiga ada hubungan keluarga. Nah, ketika begitu penunjukan PMH majelis hakim itu melapor ke kami, Pak ini adalah teman saya akrab sekali. Kalau dia bermasalah urusan harta, saya khawatir tidak bisa berlaku adil. Maka saat itu pula langsung kami ganti majelisnya. Karena hakim-hakim di Pengadilan Agama Manado integritasnya sudah tinggi, dia tidak mau ada benturan kepentingan, sehingga langsung menghadap saya, langsung saya rubah tanpa diketahui oleh pihak. Karena sistem SIPP ketika PMH perubahan majelis hakim itu pihak belum mendapatkan akses. Oke, berarti ini atas permintaan dari hakim sendiri Pak ya? Atas permintaan dari hakim. Baik. Oke Pak, nah kalau terkait dengan pengaduan Pak, sampai dengan saat ini ada berapa Pak pengaduan yang masuk Pak? Sejak saya di Pengadilan Agama Manado 1,5 tahun ini, alhamdulillah belum ada pengaduan. Baik SIWAS maupun whistleblowing system maupun pengaduan yang kami luncurkan melalui aplikasi internal website kami. Oke, baik. Nanti mungkin begini Pak, bagus Pak ya, tidak ada pengaduan itu adalah bagus. Cuma kita nggak boleh berpuas diri sebenarnya, karena bisa jadi tidak ada pengaduan itu bisa jadi karena sebenarnya masih ada keengganan misalkan. Pertama,
Yang kedua, screening kita itu harus lebih dibanyak Pak, diperluas. Gitu. Boleh Jadi, menambah Bu? Boleh menambah. betul, silakan Pak, silakan Pak. Ada yang memang langsung mendatangi kami, langsung ingin ketemu ketua. Pada waktu itu di meja informasi sudah tidak mau dia dilayani, mau kepingin ketemu ketua. Akhirnya kami fasilitasi. Dia kenapa sudah diputus, kok belum ikrar? Kok belum ikrar? Dia marah-marah belum ikrar. Ini kami sudah sekian bulan belum ikrar. Setelah kami telusuri, ternyata pihak lawannya berada di Jakarta. Nah, pihak di Jakarta sudah dipanggil, tapi jurusita yang ada di Jakarta pindah tempat mutasi, sehingga belum terlapor kepada kami. Akhirnya kami hubungi sesama ketua, kebetulan juga kami kenal, langsung difoto, langsung dikirim. Ternyata sudah lama itu panggilan, kami langsung tunjukkan ibu sudah mempunyai hak secara hukum mendapatkan akte cerai. Silahkan bapaknya disuruh untuk mengikrarkan. Nah, sebenarnya pada dasarnya dia belum mendapatkan informasi yang sempurna, tapi keburu langsung salah paham. Demikian itu. Oke, baik Pak. Mungkin area pengawasan itu dulu dari saya. Saya mungkin juga akan menanyakan tentang kinerja Pak. Tadi Bapak sudah sampaikan ada keterlibatan pimpinan Pak ya dalam penyusunan berbagai dokumen terkait kinerja seperti itu, RKT, PK, termasuk laporan kinerja dan lain-lain sebagainya. Kalau terkait dengan pencapaian Ibu dan juga PK ketua, tentunya ini kan sangat dipengaruhi oleh kinerja hakim, kinerja panitera, bahkan kinerja kesekretariatan begitu Pak ya, dan kinerja seluruh subordinat yang ada di Bapak. Nah, bagaimana Bapak memonitor kinerja dari seluruh jajaran di sana Pak? Apa yang mungkin media apa yang Bapak lakukan atau strateginya seperti apa? Di laptop kami, IKU selalu online. PKT juga kami bisa buka. Jadi bisa kami termasuk di bulan ini penyelesaian perkara 91%, sebelumnya di 80%. Kita genjot bagaimana supaya di akhir tahun sebagaimana rencana kerja kita tahunan sudah mendekati, dan alhamdulillah di bulan ini November ini sudah melampaui, dan 2 bulan lagi tersisa, insya Allah ekspektasi kita akan lebih jauh ke sana. Karena sekarang sudah melampaui 91 yang kita rencanakan penyelesaian perkara sudah 91,20. Nah, terus ada beberapa hari ini insya Allah perkara-perkara akan diputus. Nah, maka penyelesaian perkara akan semakin tinggi. Tentang serapan anggaran di kesekretariatan yang belum bisa tuntas, yaitu yang berkaitan dengan Pusbakung, yaitu di Panor 4. Karena Pusbakung itu dibayarkan setiap bulannya. Karena ini masih ada 2 bulan, maka anggaran masih tersedia, belum bisa dicairkan. Dan itu kita tidak bisa 100% di bulan-bulan sebelum Desember. Itu Bunda. Son Bunda, sonnya belum masuk. Oh, mohon maaf Pak. Berarti ada media secara online Pak ya yang bisa digunakan? Maksud kami di laptop kami buka. Oke. Karena yang menyusun kami juga terlibat di dalamnya, termasuk suapnya. Tapi Bapak memonitor SIPP kan Pak ya? Setiap hari, begitu saya masuk kantor, yang saya buka pertama kali adalah SIPP dan website. Itu wajib bagi saya. Oke. Kalau kinerja kesekretariat itu bisa dipantau di mana Pak? Ada nggak aplikasi online-nya Pak? Namanya LLK, Lembaran Kerja, Laporan Lembar Kerja. Itu setiap hari, satu misal, Pak Waka saya mengerjakan apa di jam ini, jam ini sampai jam ini mengerjakan apa, bisa saya pantau. Hakim per jam ini menyelesaikan apa, menandatangani apa, semuanya terlapor. Di akhir jam keluar kantor, saya verifikasi. Kalau belum saya verifikasi, dia tidak bisa melakukan penginputan di hari berikutnya. Maka saya dipastikan tahu apa yang dikerjakan bawahan saya.
terintegrasi di Mahkamah Agung, Bunda, aplikasi. Artinya sebenarnya semua satker punya Pak ya? Punya. Pak, ini pertanyaan terakhir saya sebelum nanti kita berpindah ke Mbak Nana ya Pak untuk konflik diskusi. Saya mau Bapak menyampaikan kepada kami 3 hal, baik itu program inovasi atau apapun yang Bapak rasa ini merupakan keunggulan dari PA Manado sehingga bisa meyakinkan kami. Ya. Terima kasih. Sistem informasi Pengadilan Agama Manado ini akan kami update dan sekarang masih dalam proses penanganan. Ini adalah aplikasi unggulan kami karena akan saya kembangkan terintegrasi dengan instansi lain. Jadi produk kami akte cerai, begitu sudah keluar akte cerai langsung terbaca oleh KUA, karena di KUA ada SIMKA, Sistem Informasi Akte Nikah, dan ada di aplikasi di Dukcapil untuk menentukan status seseorang itu janda atau duda. Nah, sistem yang seperti ini belum ada, setidaknya di Sulawesi Utara itu belum ada, dan kami bertekad untuk menjadi pelopor di dalamnya. Sudah kami susun, Bu, sudah kami buat aplikasinya, tetapi masih menunggu izin dari tim IT, sehingga kemungkinan 2 minggu lagi baru bisa kita launching, dan itu insya Allah nanti kami optimalkan supaya masyarakat di Sulawesi Utara atau di luar Sulawesi Utara apabila ingin membutuhkan akte cerai secara virtual bisa langsung mendapatkan. Oke, yang lain Pak? Ya. Saya baru mencatat 1 nih Pak, mungkin yang lain? Itu, yaitu konsultasi 24 jam itu. Karena itu sangat membantu masyarakat. Karena masyarakat kita kadang bisa mempunyai HP, tapi belum bisa mengkonvert dari Word ke PDF untuk dimasukkan di e-code Mahkamah Agung. Nah, konsultasi itu terkadang malah malam-malam, karena kan di e-code itu ditentukan waktunya. Kalau lewat waktu yang batas waktu dia tidak bisa masuk, maka hak hukumnya hilang. Maka kami berikan layanan, dan itu saya yakin belum ada, dimanapun belum ada. Dan kemudian konsultasi 24 jam tentang pembuatan perkara oleh Pusbakum. Nah, kami kerjasama dengan Pusbakum, dia siap memberikan layanan bantuan kepada masyarakat secara 24 jam gratis. Satu lagi Pak terakhir, konsultasi 24 jam itu, tapi responnya ada standar nggak Pak? Berapa lama respon? Langsung, Bunda. Karena masuk di admin, ada yang langsung dijawab dengan narasi. Nah, ada yang tidak bisa, kalau teknis seperti convert itu kan harus dijelaskan. Oke, baik Pak Mufi, itu mungkin Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya, semua sudah kami catat, hal-hal baiknya sudah kami catat. Selanjutnya nanti akan dipandu ke Mbak Nara. Terima kasih banyak Pak Ketua Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mufi, kita sambung sedikit diskusinya ke area yang pertama dan kedua, yang area awal-awal. Soal manajemen perubahan ini Pak Mufi. Mohon informasi nih Pak Mufi, kan kita kan internalisasinya sudah banyak dilakukan. Kalau dari tempatnya Pak Mufi sendiri bisa ini nggak menceritakan nggak? Karena kami karena ketemunya kita lewat daring, jadi sebenarnya kami perlu contoh-contoh yang konkret gitu ketika Pak Mufi melakukan klaim bahwa di tempat kita sudah terjadi perubahan mindset dan culture set, itu apa yang terjadi di unit yang kita di PA Manado? Baiklah, di area pertama itu di samping kita mengerjakan, kita juga melakukan evaluasi. Jadi satu misal begini Bunda, area pertama yang mengevaluasi itu adalah area 2. Demikian pula area 2 yang mengevaluasi area 3. Jadi kesemuanya area itu mengetahui ke-6 area. Apabila ada temuan-temuan atau hal-hal yang dinyatakan sebagai sesuatu yang belum sesuai aturan di buku 1 ZI, maka temuan itu kami sampaikan kepada koordinator area. Kami minta tenggat waktu untuk menyelesaikannya. Setelah itu
ada evidennya. Setelah diselesaikan, ada tindak lanjutnya itu apa? Evidennya itu apa? Disampaikan kepada kami. Tapi ketika setelah apa itu sudah dilakukan belum maksimal, maka kami laksanakan secara bersama-sama. Demikian. Pak, kalau saya melihat ini sebagai proses, tadi yang saya tanyakan itu dampaknya Pak. Maksudnya ketika sudah melakukan internalisasi banyak sekali nih. Ini tadi yang Pak Mufi sampaikan itu kalau menurut kami itu masih bagian dari proses ada pengawasan yang berjenjang dan segala macam oleh unit yang lain. Cuma betul-betul yang saya tanyakan itu dampaknya ketika kita membangun zona integritas dari sebelumnya seperti apa, sekarang seperti apa, apakah kelihatan bedanya gitu internalisasi kita, apakah sudah berhasil atau belum, kira-kira begitu. Ini udah. Kebetulan PA Manado sebelum dipindah, ini kan di daerah yang kumuh, dan pernah terjadi banjir, sehingga apapun upaya kita untuk membersihkan itu sulit sekali, dan layanan kurang maksimal lah, artinya baunya juga nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Namun kami tidak terpaku di sarpras. Kami hadir dengan pelayanan. Apa yang dibutuhkan masyarakat sebelum ia adukan, kami datangi melalui duta SKM. Dekati apa kebutuhannya, apa yang bisa kita bantu, sehingga masyarakat itu bisa terbantu dari segi layanan. Itu sudah kami larikan ke layanan. Oke, baik, saya coba catat dulu ya Pak ya. Ya, kemudian kalau untuk peran agen perubahan kita sudah sampai mana nih Pak Mufi? Agen perubahan yang kami bentuk, dia melakukan mendorong teman-teman aparatur pengadilan agama Manado yang belum tahu apa itu mindset dan culture, apa yang menjadi sasaran ZI. Setelah dia bisa mensosialisasikan kepada teman-teman sejawat, terus yang kita keluar kepada masyarakat itu layanan-layanan prima kami, inovasi-inovasi kami. Jadi kayak tadi ada pendampingan untuk mengisi kuesioner kepuasan atau menyampaikan bahwa haknya terhadap sisa panjar, itu hadirnya SKM di masyarakat itu. Dan termasuk di ketika sidang keliling, duta SKM kita suruh ikut di sana untuk mensosialisasikan, karena pandemi ini Bu ya. Kena pandemi, andai kata dia ingin memantau perkaryaannya sampai di mana, langsung HP-nya itu diinstalkan melalui Play Store tentang Sipaman, supaya tidak dia datang ke sini langsung bisa memantaunya lewat gadgetnya masing-masing. Jadi pelayanan yang kami titik tekankan kami pada sisi pelayanan. Oke, baik, berarti kalau perannya agen perubahan kita masih tinggi ya Pak ya, masih kita dorong ke arah pelayanan gitu. Tadi sebagai ini juga duta SKM juga. Ya, mungkin duta SKM bisa menambahkan. Izin Bunda, karena saya juga ini adalah termasuk agen perubahan, jadi saya ingin menjelaskan tentang kontribusi agen perubahan dalam pembangunan zona integritas. Jadi agen perubahan ini kami ada 3 orang yang dipilih dari seluruh anggota atau pegawai pengadilan agama Manado. Dipilih dan setelah dipilih disahkan dengan SK Ketua Pengadilan Agama Manado. Dan agen perubahan ini kami bersama tim IT melakukan rancangan-rancangan untuk inovasi-inovasi layanan menuju perubahan-perubahan yang ada. Di samping kami melakukan rancangan inovasi layanan yang ada, termasuk inovasi Sipaman yang kami buat ini, yaitu inovasi yang bisa diakses melalui handphone dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Kami juga mensosialisasikannya ke internal pegawai, dan juga setiap hari kami mensosialisasikan ke seluruh tamu pelayanan PTSP, tamu pelayanan sidang, dan juga membantu mensosialisasikannya di masyarakat melalui ikut dalam program sidang di luar gedung. Di samping kami melakukan layanan membuat satu aplikasi, kami juga
melakukan perubahan-perubahan, yaitu memberikan contoh kepada pegawai sejauh mana kita berintegritas dan memberikan berkreasi dalam menciptakan inovasi-inovasi yang ada, termasuk dengan adanya tiap meja itu, semua meja mulai dari meja pendaftaran sampai pada meja pegawai, kita memberikan grafir ini memberitahuan kepada masyarakat yang ingin berhadapan dengan pegawai pengadilan agama Manado bahwa kita sudah sadar tidak akan menerima gratifikasi. Jadi setiap ada tamu yang datang menghadap siapa saja, seluruh pegawai pengadilan agama Manado akan langsung berhadapan dengan pesan yang ada di meja masing-masing. Dan kami juga sebagai agen perubahan selalu memberikan contoh-contoh agar supaya seluruh pegawai yang ada di pengadilan agama Manado mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai kedisiplinan, dan selalu berlomba-lomba dalam membuat kreativitas untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan kami juga termasuk menjadi salah satu duta SKM, yaitu setiap hari kami melakukan survei langsung kepada tamu sidang dan tamu pelayanan untuk mencari keluhan-keluhan apa saja yang mereka dapatkan di dalam pelayanan kami, untuk kami evaluasi dan sekaligus menjadi bahan untuk perbaikan ke depannya. Itu yang kerja atau perubahan kontribusi dari agen perubahan. Terima kasih. Baik, dengan Ibu siapa ini tadi, Bu? Dengan Ibu Sylvia. Oke, baik Ibu Sylvia. Tadi saya sudah mendengar bahwa peran agen perubahan kita mungkin nggak terbatas hanya di ini aja ya, hanya melakukan bantuan sosialisasi gitu untuk menanamkan nilai-nilai bersih dari korupsi dan juga birokrasi yang bersih dan melayani gitu. Tapi kita juga ada tuntutan untuk mencetuskan inovasi-inovasi yang kira-kira mendukung layanan gitu. Kira-kira. Baik Ibu, tadi kan sempat menyinggung nih kalau kita ada survei juga, dan tadi IP-nya kalau nggak salah tuh 4 ya. Ada yang bisa membantu menjelaskan nggak soal survei yang tadi kita sampaikan? Ya, kita punya survei, aplikasi survei yang kita lakukan, yaitu pertama survei secara langsung oleh duta SKM kepada setiap tamu layanan, baik di layanan PTSP maupun tamu dalam pelayanan sidang, dan juga kita lakukan survei langsung di setiap meja pelayanan PTSP, mulai dari informasi sampai pada meja pengaduan, bahwa setiap kali mereka memberikan layanan, mereka wajib meminta hasil daripada pelayanan mereka kepada masyarakat yang mereka layani. Apakah masih buruk, sudah puas, atau sangat puas. Dan apabila ada keluhan dari masyarakat tentang kurangnya pelayanan kami memberi dan meminta ide-ide dari mereka, apakah apa yang baik dari mereka, dan apabila itu sangat membantu kami dalam membangun kebaikan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, kami memberikan kontribusi dengan memberikan survei souvenir sebagai kompensasi kami, ucapan terima kasih kami kepada mereka yang telah memberikan ide-ide yang baik kepada kami. Bu, bisa kita detailkan nggak itu nanti nilai survei di komponen 4 itu kan berarti sempurna semua ya kemarin. Cuma saya penasaran aja gitu, kalau misalnya yang survei yang tadi yang dilakukan di masing-masing meja itu kan kecenderungannya karena menghadapi langsung yang memberi layanan, ada kemungkinan nggak sih pencari keadilan atau customer-nya itu tuh jadi mau nggak mau memberikan survei yang puas gitu, gimana? Atau kita sebenarnya punya metode lain untuk menggali feedback dari masyarakat kita? Ya, begini Bu. Kita melakukan survei, yaitu survei yang pertama kemarin sebelum kita membuat survei secara online, kita melakukan survei di setiap meja pengambilan produk. Kalau meja pengambilan produk itu berarti sudah selesai mendapatkan seluruh layanan, baik dari mulai pendaftaran, persidangan, dan pengambilan produk. Nah, di situ ada lembaran survei yang dimintakan diisi oleh setiap pihak kepada
Pengadilan Agama Manado, yaitu di dalam survei itu seluruh pertanyaan yang ada di dalam survei, baik pertanyaan tentang sistem pelayanan, sarana dan prasarana yang tersedia, dan juga pertanyaan-pertanyaan tentang indikasinya terjadinya korupsi dan gratifikasi. Dan alhamdulillah kalau untuk sarana prasarana, karena kami kemarin masih berada di gedung yang lama, yaitu di tengah-tengah pemukiman rakyat, maka sarana prasarananya masih dianggap belum sempurna. Namun kalau untuk survei tentang korupsi dan gratifikasi, semuanya sudah tidak ada yang terindikasi adanya korupsi dan gratifikasi. Makanya dari lembar yang kami dapatkan, semuanya tidak ada yang tidak puas, namun sangat puas kalau tidak ada terjadi korupsi dan gratifikasi yang dilakukan oleh aparat Pengadilan Agama Manado. Baik, hasil nilai 4 ini total respondennya berapa Bu? Kita gali dari berapa total respondennya kemarin? Total respondennya kemarin 182 yang mengambil produk. Nah, itu nilai respondennya setelah semester 1 di bulan Juni 2020. Oke, nanti mungkin karena ini sudah mendekati, nanti untuk survei selanjutnya berarti akhir tahun ini ya Bu ya? Ya, survei selanjutnya akhir tahun ini dan kita laporkan nanti di awal Januari tahun 2021. Oke, baik. Nanti untuk bukti dukungnya ini, SKM terkait yang ini nanti disampaikan aja yang terakhir survei kita lakukan. Mohon untuk disampaikan ke kami juga melalui email yang tadi sudah saya sampaikan melalui fitur chat. Kemudian satu lagi pertanyaan terkait dengan tata area tata laksana nih Bapak Ibu. Kalau misalnya kita punya banyak sekali layanan, termasuk yang disampaikan sama Pak Mufi tadi, ada SOP juga tentang pengembalian dana yang uang pajak yang misalnya kurang dari 24 jam harus sudah sampai ke pemilik rekeningnya lagi gitu. Nah semua itu sudah diatur dengan SOP belum ya Bapak Ibu? Sudah diatur dengan SOP itu. Itu SOP yang masih dalam SOP ekor Bu, yaitu SOP pelayanan secara online mulai dari pendaftaran sampai pada pengembalian sisa pajak. Oke baik, kalau untuk pelayanan yang lain ada nggak yang masih belum kita lengkapi dengan SOP? Alhamdulillah seluruh layanan yang ada di sini mulai dari kesekretariatan sampai kepaniteraan itu sudah dilengkapi dengan SOP. Dan saat ini kita sudah bertambah dengan SOP karena pandemi, yaitu SOP dalam pelayanan penerima tamu dengan protokol Oke. Pak, berarti terakhir kita melakukan review atas SOP yang kita punya kapan tuh? Reviewnya itu di awal tahun dan kemarin setelah terjadinya COVID, maka kita review lagi SOP-nya terbaru pas kita masuk dalam COVID, yaitu adanya sistem WFA dan WFO. Oke, dan berarti penambahannya ada di situ ya ketika pandemi. Kalau untuk SOP yang lain yang tidak terdampak sama pandemi, ada nggak Bu yang kita review sekalian? Atau yang direview memang hanya SOP yang terpengaruh aja? Ya, selama ini pelayanan sistem SOP dalam pelayanan semua tetap berjalan seperti biasa, mulai dari standar APM yang kita sudah lakukan sampai saat ini. Namun ada bertambah dengan adanya aplikasi layanan informasi, itu saja yang bertambah. Nambah Bu boleh? Silakan Pak. Tentang SOP ECOT. ECOT itu dulunya tidak ada namanya e-litigasi. E-litigasi itu sidang secara online. Nah, maka dengan adanya tambahan e-litigasi, kalau yang ECOT itu sebelumnya itu kan hanya e-payment, e-summon, sama e-filing, belum ada e-litigasi. Begitu akhir 2019 November itu ada e-litigasi, maka di awal tahun kami kami revisi lagi tentang SOP, dan itu pun kami musyawarahkan kita tambah. Kalau ada e-litigasi, maka rentan waktu flowchart-nya juga harus dirubah. Nah, yang untuk tahun ini itu yang mendasar, dan
terkait dengan litigasi itu mempengaruhi juga penyelesaian perkara yang ada kaitannya dengan litigasi. Oke, baik Pak, untuk informasinya bisa kami catat dulu nih. Kalau untuk pengawasan terhadap layanan kita, tadi kan Ibu tadi sudah menyampaikan kalau misalnya layanan. Oke, baik Pak, nanti mungkin selebihnya kita akan diskusikan lagi. Nanti mungkin selebihnya kita bisa lihat dari bukti dukung yang Pak Mufi dan Bapak Ibu kirimkan. Tadi saya sudah sampaikan di fitur chat ya Bapak Ibu. Mungkin sudah diterima, bisa dikonfirmasi dulu kalau chatnya sudah diterima atau belum. Kita coba chatnya dilihat. Chat ini. Nah, Yang sudah diterima Bu. Baik, ini nanti disertai dengan catatan-catatan yang sudah diterima, termasuk dengan laporan-laporan moneter dan yang lain-lain ya Bapak Ibu. copy. Kalau bisa dikirimkannya maksimal antara hari ini atau paling lambat sekali besok. Nah kalau bisa sih memang kita percepat aja karena waktu kita untuk evaluasi sudah sebenarnya kan sangat terbatas gitu. Ini nanti data yang Bapak Ibu kirimkan akan kami gunakan untuk berdiskusi dengan teman-teman TPN yang lain, dengan evaluator yang lain untuk melihat kira-kira keunggulan satu pengadilan agama dan pengadilan agama yang lain yang sekelas, kira-kira seperti itu. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita sudah hampir habis, mungkin Pak Mufi bisa memberikan closing statement terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti kita tutup forumnya. Silakan Pak Mufi. Kami selaku Ketua Pengadilan Agama Manado mengucapkan terima kasih atas evaluasi dan kesempatan waktu kami untuk memberikan prestasi. Harapan terakhir kami warga Pengadilan Agama Manado mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya manakala kami PA Manado dapat lolos dari tim penilaian wilayah birokrasi kesimpulan PPK. Dan harapan kami kepada tim Menpan Advil meloloskan kami sehingga kami bisa melangkah yang lebih sempurna. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Mufi dan Bapak Ibu yang lain. Kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaiannya atau dalam diskusinya ada kata-kata baik dari saya maupun ibu-ibu yang berkenan di hati Bapak Ibu. Forumnya saya akhiri. Terima kasih, selamat pagi. Bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.